Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Farida. Pada pertemuan selanjutnya ini saya akan membahas materi penjaminan poin A, yaitu lembaga penjaminan. Next, saya dari kelompok 2 bersama teman-teman saya, ada Zidan dan Bayu yang akan membahas poin-poin selanjutnya. Next. Lembaga penjaminan. Lembaga penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemajuan usaha dan pemberdayaan dunia usaha, serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Koperasi dan usaha prospektif lainnya pada sumber pembiayaan. Contohnya seperti jika seseorang atau kita ingin membuka usaha, kita bisa meminjam pinjaman atau kredit berupa utang pada lembaga keuangan yang membuka atau ada uh, peminjaman lah. Kita bisa minjem itu untuk sebagai modal yang sudah dijamin oleh lembaga penjamin. Itu sudah aman karena sudah dijaga juga oleh OJK. Next. Perusahaan penjaminan kredit ini berfungsi menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank atau lembaga keuangan. Next. Kegiatan lembaga penjamin. Kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, di mana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial terdapat tiga pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu penjamin, penerima jaminan, dan terjamin. Dalam skema ini, penjaminan ini penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Next. Nah, apa saja kegiatan usaha lembaga penjamin? Pertama, diantaranya ada penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan. Kedua, ada penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya. Ketiga, ada penjaminan kredit atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL. Next. Selain ketiga kegiatan pada slide sebelumnya, lembaga penjamin dapat melakukan penjaminan seperti ada surat utang, penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang atau jasa, atau nama lainnya surat bond, penjaminan kontrak bank garansi, penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri, atau nama lainnya pinjaman letter of credit, penjaminan kepabeanan atau custom bond, penjaminan cukai, pemberian jasa, konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lain sesuai yang sudah diizinkan atau disepakati oleh OJK. Next. Lembaga penjaminan juga memiliki larangan seperti sebagai salah satu industri keuangan non-bank yang diatur OJK, juga memiliki larangan untuk memberikan pinjaman atau menerima pinjaman. Ketentuan mengenai pemberian pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi lembaga penjamin dan lembaga penjamin syariah dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi UMKM. Sedangkan terhadap larangan penerimaan pinjaman hanya dapat dikecualikan.
bagi lembaga penjamin dan lembaga penjamin syariah yang menerima pinjaman dengan menerbitkan obligasi wajib konversi atau mandatory convertible bond. Next. Sekian saja materi yang saya bahas. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman-teman saya, Zidan dan Bayu. Oh iya, saya lupa menyebutkan NIM saya 230-430-28. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmatullah dengan NIM 2304332. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Abdul Khalik Arida, mengenai ruang lingkup hukum jaminan. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi yang pertama, jaminan umum, yang kedua, jaminan khusus. Jaminan khusus terbagi dua, yaitu A. Jaminan kebendaan, B. Perorangan. Jaminan umum. Jaminan umum adalah jaminan yang timbul karena undang-undang. Jaminan umum dilandaskan oleh pasal 1131 dan 1132 BB yang menjelaskan segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. 2. Jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian. Jaminan khusus terbagi dua, yaitu A. Jaminan kebendaan, B. Jaminan perorangan. A. Jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan dalam bentuk hak mutlak mengenai suatu benda, memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu, bisa dipertahankan pada siapapun, dan memiliki ciri-ciri kebendaan. Hak kebendaan yang sudah diatur dalam KUHP bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, hak kebendaan yang bisa memberikan kenikmatan di antara hak milik dan hak des. Dua, hak kebendaan yang bisa memberi jaminan seperti gadai, hak tanggungan, hipotek, hingga fiduasi. Gadai. Gadai bisa didefinisikan sebagai hak untuk kreditur terhadap barang bergerak. Benda atau barang yang digadaikan perlu menjadi penguasa kreditor sebagai pemegang hak gadai. Adanya hak gadai juga akan tetap membebani objek barang yang digadaikan untuk melunasi utang. Hak tanggungan. Hak tanggungan bisa diartikan sebagai jaminan hukum yang dibebankan pada hak tanah. Untuk benda yang digunakan bisa tanah itu langsung maupun yang berkaitan dengan tanah dan ada kaitannya. Kepemilikan tanah ini juga diatur dalam undang-undang yang menyebutkan kelekatan dari hak tanah, mulai dari hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak guna usaha. Hipotek. Jenis jaminan hipotek diatur dalam beberapa pasal KUH Perdata. Hipotek sendiri disebutkan sebagai hak kebendaan untuk barang yang tidak bergerak, bisa dijadikan sebagai pelunas perikat. Tetapi khusus untuk tanah dapat dimasukkan pada bagian ini, karena sudah diatur dalam hak tanggungan. Sedangkan untuk kendaraan bisa dijadikan jaminan hipotek untuk pelunasan perikat. Fiduasi. Jaminan fiduasi diatur dalam undang-undang yang berhubungan dengan jaminan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud. Khusus dalam hal ini adalah barang yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Hal ini juga menyebutkan bahwa jaminan fiduasi merupakan objek yang bisa sama untuk gadai. Akan tetapi, barang yang pada jenis jaminan ini akan tetap dalam penguasaan debitur, bukan kreditor. B. Jaminan perorangan. Berdasarkan pasal 1820 KUH Per, yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah persetujuan dari pihak ketiga yang berguna untuk kepentingan kreditor mengikatkan diri guna memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak bisa memenuhi janjinya. Jaminan perorangan ini memiliki tiga unsur utama, yaitu yang pertama, memiliki hubungan secara langsung dengan orang tertentu, yang kedua, terhadap harta debitur pada umumnya, yang ketiga, hanya bisa dipertahankan pada debitur tertentu. Salah satu contoh jaminan ini adalah perjanjian penanggungan, perjanjian garansi, dan perjanjian tanggung-menanggung. Terima kasih.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane. Saya berNIM 23043075. Mohon izin Ibu dosen pembimbing, Ibu Dewi Febriani, SEMSI. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya. C. Jenis jaminan. Jenis jaminan dapat mencakup berbagai hal, tergantung pada konteksnya. Beberapa jenis jaminan umum meliputi: 1. Jaminan keuangan, seperti jaminan bank, surat berharga, atau deposito untuk menjamin pembayaran atau kewajiban keuangan. 2. Jaminan properti, seperti hipotek, hak tanggungan, atau gadai untuk mengamankan pinjaman yang dijamin dengan aset properti. 3. Jaminan kesehatan, asuransi seperti asuransi kesehatan atau program jaminan kesehatan untuk melindungi biaya perawatan medis. Yang keempat, jaminan pekerjaan. Jaminan pekerjaan seperti garansi atau jaminan yang diberikan oleh produsen atau penjual terhadap produk atau layanan yang dibeli. 5. Jaminan sosial. Program jaminan sosial yang melibatkan perlindungan keuangan atau manfaat bagi warga negara, seperti jaminan pensiun atau tunjangan pengangguran. 6. Jaminan kontrak, jaminan atau kepastian pelaksanaan kontrak bisnis atau perjanjian hukum. 5. Jaminan hukum, jaminan yang diberikan dalam bentuk jaminan atau ikatan hukum untuk menjamin pemenuhan tuntutan hukum. Jenis-jenis jaminan ini memiliki peran yang berbeda-beda dalam melindungi atau menjamin aspek-aspek tertentu dalam kehidupan pribadi atau bisnis. Materi selanjutnya yaitu lembaga jaminan di Indonesia. Di Indonesia dapat beberapa lembaga yang berperan dalam bidang jaminan sosial dan keuangan. Beberapa lembaga jaminan yang penting di Indonesia termasuk: 1. BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah lembaga yang mengelola program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan finansial terhadap biaya perawatan medis. 2. BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah lembaga yang mengelola program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Program ini mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. 3. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. OJK memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas sektor keuangan. 4. LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan. LPS adalah lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabah bank atau simpanan mereka hingga batas tertentu. Ini bertujuan untuk melindungi keamanan dan stabilitas sistem perbankan. 5. Asuransi. Selain BPJS Kesehatan, terdapat banyak perusahaan asuransi swasta di Indonesia yang menawarkan berbagai jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, kendaraan motor, dan lainnya. Jaminan sosial. Selain BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, ada juga program jaminan sosial lainnya yang dikelola oleh pemerintah, seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang berbeda dalam memberikan jaminan sosial dan keuangan kepada masyarakat Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ya, segitu saja presentasi PPT dari saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih Ibu dosen pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.